Kalau begitu, jangan salahkan aku. Orang tua berpakaian hitam itu mendengus dingin dan hendak mengambil tindakan. Namun sebelum dia bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba aura mengerikan dan dahsyat memancar dari istana ke-8. Kemudian Chen Ping keluar bersama Mo Qingyun dan Huo Jingjing. Kamu, apakah kamu berencana untuk mengambil alih istana ke-8? Chen Ping menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dengan jijik. Siapa kamu? Kamu hanya seorang Lus Immortal Realm tingkat 5, dan kamu berani berbicara kepadaku seperti ini. Orang tua berpakaian hitam itu mengandalkan alam Sanxian tingkat ke-6-nya dan memandang rendah Chen Ping. Chen Ping hanya tersenyum dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia menatap Huo Zhao dan berkata, "Ayah mertua, serahkan orang-orang ini padaku." Huo Zhao mengangguk. Alam Chen Ping telah bangkit kembali. Pria tua berpakaian hitam di depannya sama sekali bukan tandingannya. Kakak ipar, bunuh orang-orang ini sebelum mereka berani mengincar istana ke-8-ku. Ketika Huo Feng melihat Chen Ping datang, dia juga menjadi lebih berani. Perhatikan baik-baik dan belajarlah dengan giat. Chen Ping berkata pada Huo Feng. Bocah sombong, kalau aku tidak memperlihatkan kepadamu betapa kuatnya aku, kamu tidak akan tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Orang tua berpakaian hitam itu menjadi marah ketika dia melihat Chen Ping mengabaikannya. Orang tua berpakaian hitam itu terlihat menggumamkan sesuatu, dan tiba-tiba langit dan bumi terbelah, diikuti oleh kilatan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Kilatan petir ini setebal ember, menutupi seluruh langit dan bumi, dan banyak orang merasa sangat tertekan. Huo Zhao memimpin orang-orang dari 8 istana dan terus mundur. Chen Ping hanya tersenyum tipis, menatap kilat ungu itu, namun tidak membuat gerakan apapun, tatapannya penuh penghinaan. Ketika petir ungu mencapai Chen Ping, tiba-tiba ia menghilang. Seolah-olah tidak pernah ada. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Orang tua berpakaian hitam itu juga mengerutkan kening, "Anak baik, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan." Setelah mengatakan itu, lelaki tua berpakaian hitam itu berteriak, "Jalan semua hukum!" Bersamaan dengan teriakan nyaring lelaki tua berjubah hitam itu, puluhan ribu pendeta di belakangnya mengayunkan senjata mereka ke arah kehampaan secara serempak. Di dalam kehampaan, senjata-senjata ini terus menyatu dan akhirnya berubah menjadi pedang dewa yang sangat besar. Pedang suci ini mengandung kekuatan magis puluhan ribu pembudidaya. Pada saat ini, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping memancarkan cahaya keemasan, lalu dia menebasnya. Dalam sekejap, kepala puluhan ribu biksu terangkat ke langit. Pemandangan itu sungguh spektakuler, dan pedang suci yang terkondensasi itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan lenyap di saat yang sama ketika puluhan ribu biksu terbunuh. Melihat pemandangan ini, Huo Zhao dan yang lainnya tercengang. "Kakak ipar hebat sekali," seru Huo Feng dengan penuh semangat. Chen Ping melambaikan tangannya, dan puluhan ribu tas penyimpanan muncul dari udara tipis, lalu semuanya jatuh ke tangan Chen Ping. "Ayah mertua, terimalah sumber daya ini. Pangeran ke-8 akan membutuhkannya di masa depan." Chen Ping tidak mengambil puluhan ribu tas penyimpanan itu untuk dirinya sendiri, tetapi memberikan semuanya kepada Huo Zhao. Huo Zhao sangat gembira. Dia mengambil tas penyimpanan senilai puluhan ribu yuan dan memuji berulang kali, "Sungguh menantu yang baik, sungguh menantu yang baik." Setelah mengatakan itu, Huo Zhao menatap Huo Jingjing dan berkata, "Putriku, malam ini, kamu harus melayani Chen Ping dengan baik dan mengubah beberapa posisi lagi." "Ayah." Huo Jingjing tersipu. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian hitam itu berdiri di sana seperti boneka, menatap Chen Ping dengan tatapan kosong. Dia tercengang. "Bunuh 10.000 orang dengan satu pedang. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultivator kelas 5 di alam keabadian yang tersebar? Keterampilan apa yang kamu miliki? Gunakan saja."
Chen Ping menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata, "Tidak, tidak lagi. Aku menyerah." Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan gemetar. Lah sudah putus asa. Ketika kepala puluhan ribu biksu terbang bersamaan, ia pun putus asa. Chen Ping bukanlah seseorang yang dapat dilawan sama sekali. Aku tidak butuh kau untuk menyerah. Chen Ping menggelengkan kepalanya, apakah kau tahu mengapa aku tidak membunuhmu bersama puluhan ribu biksu tadi? Orang tua berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Karena aku ingin membasmi akar-akarnya. Katakan padaku, di mana rumahmu? Kata Chen Ping. Setelah mendengar ini, Huo Zhao terdiam. Huo Feng tertawa dan berkata, kakak iparku hebat sekali, memang begitulah seharusnya. Orang tua berpakaian hitam itu tertegun. Kalau mau bunuh orang, bunuh saja. Ngapain minta bantuan keluarga? Tidak ada kebencian yang mendalam, jadi apakah perlu untuk memberantasnya sepenuhnya? Aku tidak punya rumah, kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Namun baru saja dia selesai bicara, tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu meledak seketika, dan jiwanya hancur. Pada saat ini, wajah Mo Qingyun tiba-tiba berubah. Oh tidak, ayahku dan yang lainnya dalam bahaya. Liontin giok di tubuh Mo Qingyun memancarkan cahaya merah saat ini. Berjalan, setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menarik Mo Qingyun dan menghilang ke langit. Chen Ping sudah tak terkalahkan di surga kedua, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Kekuatannya saat ini sudah cukup untuk dipamerkan. Ketika Chen Ping dan Mo Qingyun tiba di rumah keluarga Mo sudah dikelilingi oleh para biksu yang berdesakan. Wajah Mo Wuji terlihat sangat jelek. Dia membawa murid-murid keluarga Mo dan mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada Mo Qingyun. Para pengikut sekolah Mohis, dengarkan baik-baik. Ini adalah pertempuran terakhir kita. Kalian harus ingat bahwa kalian lebih baik mati daripada menyerah. Mo Wuji sedang melakukan mobilisasi terakhir. Semua pengikut Mohis mengangguk, dan tepat ketika mereka siap bertarung sampai mati, tiba-tiba aura mengerikan datang dengan cepat dari langit. Ledakan, terjadilah ledakan keras, dan semua pendeta yang mengepung sekolah Mohis hancur tubuhnya dan jiwa mereka lenyap. Mo Wuji dan semua orang di keluarga Mo menatap kosong ke segala arah di depan mereka, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku bahkan tidak tahu dari mana datangnya aura mengerikan tadi. Tuan, ini mungkin berkah dari para dewa, perwujudan leluhur keluarga Mo kita, benarkan? Seorang pengikut Mohis berkata dengan kaget. Leluhur Mohis yang mana? Dia Chen Ping. Pada saat ini, suara Mo Qingyun terdengar, dan kemudian Chen Ping dan Mo Qingyun muncul. Qingyun, Mo Wuji sangat senang melihat Mo Qingyun. Ayah, kamu baik-baik saja. Mo Qingyun bergegas maju dan bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Kamu baru saja mengatakan itu adalah Tuan Chen. Apakah aura mengerikan itu dipancarkan oleh Tuan Chen? Mo Wuji tidak dapat mempercayainya. Tentu saja, Chen Ping lah yang menyelamatkanmu. Mo Qingyun mengangguk. Mo Wuji menatap Chen Ping. Meskipun alamnya meningkat pesat dan dia telah mencapai tingkat kelima alam abadi tersebar, aura mengerikan yang baru saja meletus darinya mungkin sesuatu yang bahkan tidak dapat dia capai di puncak alam abadi tersebar, bukan? Dalam keterkejutannya, Mo Wuji juga sangat gembira. Dengan adanya Chen Ping di sini, keluarga Mo mereka dapat menguasai surga kedua. Pada hari-hari berikutnya, Chen Ping, dengan pedangnya, menyapu semua kekuatan di langit kedua. Di bawah tekanan Chen Ping, langit kedua akhirnya kembali damai. Karena sekolah Mohis dan 8 istana memiliki Chen Ping sebagai pendukungnya, mereka secara langsung menjadi dua kekuatan terbesar di surga kedua. Kedua keluarga itu langsung membagi surga kedua, dan hubungan antara kedua keluarga itu sangat dekat. Lagi pula, Mo Qingyun dan Huo Jingjing sama-sama wanita Chen Ping, jadi kedua keluarga itu secara alami dekat.
Setelah berurusan dengan urusan surga kedua, Chen Ping memutuskan untuk pergi ke surga ketiga. Ketika Mo Qingyun dan Huo Jingjing mendengar berita itu, mereka tampak malu. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat pergi ke surga ketiga. Aura surga ketiga bahkan lebih kaya, dan kekuatan hukumnya bahkan lebih ganas. Tanpa kekuatan yang cukup, memasuki surga ketiga bagaikan seekor domba memasuki mulut harimau. Jangan khawatir. Chen Ping memperhatikan ekspresi khawatir kedua orang itu dan tersenyum kecil. Pedang pembunuh naga di tangannya bersinar terang, dan cahaya keemasan pada pedang itu terus berkedip. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya, dan menebas ke arah kehampaan.